Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Laboratorium Sistem Manufaktur. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari terkait studi kasus pada sebuah lini perakitan. Dan metode yang akan kita pelajari yaitu metode KWH atau Kilbridge-Wester Heuristic. Sebelum masuk ke perhitungan, ada beberapa data input yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama yaitu terkait tabel elemen kerja. Dari tabel elemen kerja ini, terdapat predesesor, elemen kerja, data perakitan 1, data perakitan 2, dan waktu rata-rata dalam satuan menit. Nah, apa sih maksud dari predesesor ini? Untuk elemen kerja yang pertama, itu merupakan elemen kerja awalan, sehingga dia tidak membutuhkan elemen kerja sebelumnya untuk dikerjakan. Nah, untuk elemen kerja yang kedua, itu dapat dikerjakan setelah elemen kerja yang pertama sudah dikerjakan. Begitu pula untuk elemen kerja yang ketiga, itu dapat dikerjakan setelah elemen kerja yang pertama dan elemen kerja yang kedua sudah dikerjakan. Nah, untuk data perakitan 1 dan data perakitan 2, di sini merupakan waktu perakitan. Untuk data perakitan 1 ini merupakan waktu perakitan untuk propeller yang pertama, dan data perakitan 2 ini merupakan waktu perakitan untuk propeller yang kedua. Karena pada saat praktikum kita sudah melakukan perakitan sebanyak 2 kali atau melakukan perakitan dengan 2 propeller. Nah, untuk tabel untuk kolom yang paling kanan yaitu waktu rata-rata dalam satuan menit. Sehingga di sini kita merata-ratakan dengan rumus average. Di sini kita blok untuk data perakitan yang satu, yang pertama, dan juga data perakitan yang kedua untuk elemen kerja yang satu atau yang pertama. Nah, kalau sudah dipakai rumus average, kita drag saja sampai ke paling bawah, baru kita totalkan dari waktu rata-ratanya dengan rumus sum. Nah, kalau sudah semua terisi untuk tabel elemen kerjanya, kita lanjut untuk data input yang kedua. Di sini ada demand produk per hari. Untuk studi kasus kali ini, demand produk per harinya yaitu sebanyak 32 unit, dan jam kerja per harinya di sini ada 8 jam, atau kita konversi dalam satuan menit yaitu 480. Di sini menggunakan rumus 8 dikali dengan 60. Oke, kita masuk ke batasan waktu siklus. Nah, batasan waktu siklus di sini kita mau mencari cycle time-nya. Nah, cycle time di sini harus lebih besar dari TI max dan lebih kecil dari T per D atau time per demand-nya. Sehingga range untuk cycle time ini harus di antara TI max dan juga T per D. Nah, untuk rumus mencari TI max yaitu sama dengan max buka kurung, kita klik saja elemen kerja pertama sampai yang ke-10, baru kita tutup kurung. Nah, untuk TI max-nya di sini 5, dan untuk T per D-nya di sini sama dengan 480 jam kerja per hari dalam satuan menit dibagi dengan demand produk per hari atau 32. Kalau sudah, kita enter saja. Sehingga untuk TI max-nya di sini 5 dan T per D-nya adalah 15. Nah, setelah mendapatkan batasan waktu siklus, kita masuk ke iterasi. Nah, TI max di sini kita masukkan saja 5 yang sudah kita hitung, dan juga T per D-nya adalah 15. Nah, untuk nilai tengahnya di sini kita menggunakan rumus sama dengan buka kurung 5 ditambah dengan 15, kita tutup kurung, kita bagi dengan 2. Jadi di sini kita mendapatkan iterasi untuk TI max-nya itu 5, untuk nilai tengahnya 10, dan T per D-nya adalah 15. Oke, setelah kita menentukan iterasi yang tadi, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke iterasi yang pertama. Nah, iterasi yang pertama di sini kita menggunakan cycle time-nya, yaitu sesuai yang TI max-nya ini, 5. Berarti di sini kita taruh cycle time-nya 5. Dan untuk kelas atau workstation di sini kita menggunakan rumus sama dengan round up 24 total waktunya, total waktu rata-rata dibagi dengan cycle time-nya. Jangan lupa titik koma, 0, kita tutup kurung.
Nah, hasil untuk kelas atau workstation-nya di sini 5. Oke, jadi di sini kelas atau workstation-nya 5, cycle time-nya juga 5. Kita masuk ke jumlah kumulatif. Nah, jumlah kumulatif yang pertama, di sini kita masukkan terlebih dahulu untuk elemen kerja yang pertamanya dulu. 2. Karena kumulatif, kita jumlahkan 2 ditambah dengan 1, itu 3. 3 ditambah dengan 2, itu 5. Oke, karena di sini sudah 5 atau sesuai batas dari cycle time-nya, berarti dia di sini terhitung workstation 1. Oke, kalau sudah sesuai batas cycle time-nya, kita ulang lagi dari pertama. Sini 1, kita tulis di sini saja 1. Nah, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, 4 ditambah 3 itu sama dengan 7, sehingga melewati dari batas cycle time-nya. Oleh karena itu, di sini termasuk WS yang kedua. Nah, kita ulang lagi dari pertama, berarti ini untuk waktunya 3, kita tulis di sini 3 ditambah dengan 4 sama dengan 7, itu melebihi dari cycle time-nya yang 5 ini, berarti ini termasuk WS3. Nah, next lagi yang keempat, kita taruh lagi di sini 4 ditambah dengan 5, itu hasilnya 9, melebihi dari 5, sehingga ini termasuk workstation ke-4. Next lagi, untuk yang elemen kerja ke-8 ini, di sini untuk waktunya 5 menit sesuai dengan cycle time-nya, maka dia termasuk workstation yang ke-5. Nah, next lagi untuk waktunya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sehingga di sini termasuk workstation yang ke-6. Nah, di sini karena ada perbedaan antara kelas atau workstation yang aktual dan juga yang sudah kita tentukan, maka kita tidak dapat melanjutkan perhitungannya. Oleh karena itu, solusinya adalah kita dapat mengganti cycle time-nya. Oke, karena tadi tidak dapat dilanjutkan karena ada perbedaan antara workstation aktual dan juga workstation yang sudah ditentukan, maka di sini kita akan mengubah cycle time-nya menjadi 9. Yang penting di sini teman-teman masih dalam range-nya. Di sini kan TI max-nya 5, nilai tengahnya 10. Sehingga untuk iterasi yang pertama ini kita pakai 9. Kita coba-coba pakai 9 dulu. Nah, untuk kelas atau workstation-nya itu rumusnya masih sama dengan 24. Mohon maaf, ini round up dulu. Round up 24 dibagi dengan 9 titik koma 0 tutup kurung. Nah, hasilnya di sini adalah kelas atau workstation-nya 3. Kita kerjakan jumlah kumulatifnya lagi. Di sini 2 tambah 1 3, 3 tambah 2 5, 5 tambah 1 6, 6 tambah 3 9. Nah, sudah sesuai dengan batas waktu cycle time-nya, sehingga di sini terhitung WS1. Nah, next lagi berarti kita ulang lagi dari 3. 3 ditambah 4 7. 7 ditambah 5 13. 7 tambah 5 12. 12 ini melebihi dari waktu cycle time-nya, sehingga ini 12-nya kita hapus. Ini termasuk workstation yang kedua. Next, di sini kita masuk lagi, kita ulang dari 5, kita masukkan 5 tambah 2 7, 7 tambah 1 8. Sehingga di sini termasuk workstation yang ketiga. Nah, karena di sini sudah sama, ada 3 workstation dan juga di sini ada 3 workstation sesuai sama yang aktual dan juga yang ditentukan, maka kita dapat lanjut ke mencari STI max dan juga STI max kuadrat gitu. Oke, di sini kita bisa kopas. Nah, untuk STI max di sini, STI max dikurangin STI, teman-teman bisa mencari waktu yang paling maksimal di jumlah kumulatif ini. Di sini kan ada 9. Kurangin dengan yang paling tertingginya juga 9 berarti. Nah,
Kalau yang kedua berarti yang STI Max yang paling tinggi di sini adalah 9, kita kurangi lagi dengan di workstation kedua yang paling tinggi itu adalah 7. Nah, untuk yang di yang ketiga itu berarti 9 dikurangi dengan yang paling tinggi di workstation ketiga adalah 8. Oke, tinggal dikuadratkan. 0 kuadrat 0, 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1. Oke, ini untuk iterasi yang pertama. Untuk iterasi yang kedua, kita lanjut lagi. Untuk cycle time-nya, tadi kita menggunakan iterasi yang kedua, kita pakai nilai tengah, yaitu 10. 10. Untuk kelas atau workstation-nya, di sini kita pakai rumus round up lagi. 24 dibagi dengan 10, titik koma 0, tutup kurung. Nah, jadi di sini kita dapat kelas atau workstation-nya ada 3. Jumlah kumulatifnya kita isi lagi 2, 2 ditambah 1 3, 3 tambah 2 5, 5 tambah 1 6, 6 tambah 3 9, 9 tambah 3 itu hasilnya 12, sehingga melebihi dari waktu cycle time-nya. Oleh karena itu di sini termasuk workstation yang pertama. Oke, next lagi di sini kita ulang dari 3. 3 ditambah 4 7, 7 ditambah 5 12, 12 tambah. Oke, di sini melebihi dari waktu cycle time-nya sehingga tidak bisa. Ini termasuk workstation yang kedua. Nah, next lagi kita ulang dari yang 5. 5 tambah 2 7, 7 tambah 1 8. Oke, kalau udah kita ini termasuk workstation yang ketiga. Nah, kalau sudah sesuai antara kelas atau workstation aktual dan juga workstation yang ditentukan, maka kita dapat melanjutkan ke STI Max dikurang STI. Oke, kalau udah kita mencari STI Max-nya, di sini yang paling maksimal adalah 9 dikurangi dengan untuk workstation 1, ini yang paling tinggi adalah 9 juga. Nah, untuk yang selanjutnya ini STI Max-nya 9 dikurangi dengan yang paling tinggi di workstation kedua ada 7. Begitu juga dengan yang di workstation ketiga ini, yang paling tinggi STI Max-nya untuk jumlah kumulatif di sini ada 9, dikurangi lagi dengan yang paling tinggi di workstation ketiga yaitu 8. Oke, di sini tinggal dikuadratkan. 0 kuadrat 0, 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1. Oke, next lagi kita masuk ke iterasi yang ketiga. Iterasi yang ketiga di sini cycle time-nya kita gunakan yang ketiga yaitu T per D atau 15 di sini. Oke, kita masukkan untuk cycle time-nya 15. Untuk kelas atau workstation-nya di sini dengan rumus yang sama, round up. 24 total waktunya dibagi dengan cycle time-nya titik koma 0 tutup kurung. Nah, di sini kelas atau workstation-nya 2. Kita jumlahkan kumulatifnya lagi, 2 tambah 1 3, 3 tambah 2 5, 5 tambah 1 6, 6 tambah 3 9, 9 tambah 3 12, 12 tambah 4 16. Nah, 16 di sini kan melewati dari 15 sehingga ini termasuk workstation yang pertama. Next lagi kita ulang dari yang 4. 4 tambah 5 9, 9 tambah 2 11, 11 tambah 1 12. Oke, ini juga termasuk workstation yang kedua. Kalau udah, ini kita copy saja untuk mencari STI Max dikurangi STI-nya. Nah, ini jangan lupa dihapus dulu. STI Max dikurangi STI. Yang paling maksimal di sini adalah 12, sehingga 12 dikurangi dengan untuk workstation yang satu, ini tertingginya adalah 12 juga. Untuk yang kedua, maksimalnya 12 sama, dikurangi dengan untuk workstation yang kedua yang paling tinggi 12 juga.
Oleh karena itu, untuk dikuadratkan 0 kuadrat 0, 0 kuadrat juga 0. Oke, langkah selanjutnya yaitu menghitung parameter pada iterasi 1, 2, dan 3. Nah, untuk menghitung parameternya, di sini ada beberapa nilai parameter, ada 4. Yang pertama ada LE atau line efficiency, yang kedua SI atau smoothing index, yang ketiga ada BD atau balance delay, dan yang terakhir yaitu IT atau idle time. Di sini juga sudah terdapat rumus-rumusnya. Kita masuk ke perhitungan parameter yang pertama, yaitu LE. Rumusnya adalah sama dengan di sini total waktunya dibagi dengan buka kurung kelas dikalikan dengan cycle time ditutup kurung dikalikan dengan 100%. Oke, di sini kita sudah mendapatkan nilai LE yaitu sebesar 89%. Masuk ke parameter yang kedua yaitu SI atau smoothing index. Rumusnya adalah sama dengan, karena di sini rumusnya adalah akar, maka pakai SQRT buka kurung. Ini adalah akar dari STI max dikurangi STI kuadrat. Total waktunya berarti yang ini. Kita tutup kurung. Lalu kita enter. Oke, masuk ke parameter yang ketiga yaitu BD. Rumusnya adalah sama dengan, kita double buka kurung. Setelah itu kelas dikalikan dengan cycle time ditutup kurung dikurangi dengan total waktunya ditutup kurung, setelah itu dibagi buka kurung lagi kelas atau workstation dikalikan dengan cycle time ditutup kurung dikalikan dengan 100%. Nah, ini kita dapat nilai BD yaitu sebesar 11%. Dan menghitung parameter yang terakhir atau IT, idle time, rumusnya adalah sama dengan buka kurung kelas dikalikan dengan STI max, berarti jumlah kumulatif di sini yang paling tinggi pada tiap workstationnya, yaitu di sini yang paling tinggi adalah 9. Kita tutup kurung, kita kurangi dengan total waktunya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai dari keempat parameter untuk iterasi yang pertama. Nah, untuk menghitung parameter untuk di iterasi selanjutnya, di sini teman-teman bisa kopas aja. Setelah itu kita masukkan di iterasi yang kedua. Nah, karena di sini ada beberapa nilai yang value, ini karena sel yang kepilih itu bergeser. Oleh karena itu teman-teman bisa perbaiki dulu. Di sini dipindah-pindahin aja untuk selnya. Nah, untuk yang SQRT ini harusnya di total waktu STI max dikurangi STI kuadrat. Nah, untuk PD ini juga digeser dulu. Oke. Cycle time. Sini total waktunya. Nah, untuk idle time-nya di sini kelas dikali dengan STI max dikurangi dengan total waktunya. Oke, karena kita udah dapet untuk parameter iterasi yang kedua, kita masuk ke parameter iterasi yang ketiga. Teman-teman bisa kopas lagi. Nah, kalau sudah kita paste di sini. Nah, untuk LE-nya teman-teman bisa cek lagi apakah sudah benar. Terus untuk SI-nya oke. Untuk BD ini teman-teman cek lagi rumusnya, dan yang idle time-nya yaitu kelas dikalikan dengan STI max dikurangi dengan total waktunya. Oke, itu merupakan nilai perhitungan untuk mencari parameter pada iterasi 1, 2, dan juga 3. Oke, karena di parameter iterasi ketiga ini IT-nya ada minus, coba dicek lagi. Nah, di sini harusnya untuk kelas dikalikan dengan jumlah kumulatif atau STI max-nya yang paling tinggi yaitu 12. Jadi tadi 2
dikalikan dengan 12, kita tutup kurung dikurangi dengan total waktunya. Nah, sehingga di sini kita dapat idle time-nya sama dengan 0. Nah, setelah mendapatkan nilai parameter pada iterasi 1, 2, dan 3, di sini kita tinggal masukin aja. Ini kita kopas, kita paste di penentuan iterasi terbaiknya. Itu juga untuk yang iterasi kedua, kita copy, kita paste di iterasi kedua. Dan untuk iterasi yang ketiga, di sini kita copy juga dan kita masukkan di penentuan iterasi terbaik iterasi ketiga. Nah, setelah kita kopas untuk parameter iterasi 1, 2, dan 3, di sini kita akan menentukan iterasi yang terbaiknya. Oke, dari keempat parameter di sini kita mulai menganalisis dari yang line efisiensi. Semakin tinggi nilai line efisiensi, maka semakin efisien lini perakitan tersebut. Nah, oleh karena itu, pada ketiga iterasi di sini, line efisiensi yang paling tinggi adalah iterasi yang pertama. Oke, kita masuk ke analisis untuk yang smoothing index. Nah, semakin kecil nilainya, maka semakin bagus. Maka semakin smoothing indexnya itu semakin kecil, maka efisien untuk lini perakitannya. Oleh karena itu, di sini iterasi 3 merupakan iterasi yang memiliki smoothing index paling kecil. Kita pilih. Nah, next untuk parameter yang balance delay. Semakin kecil untuk nilai balance delay-nya, maka semakin bagus. Sini yang terpilih adalah iterasi 1. Nah, dan untuk parameter yang terakhir, yaitu untuk parameter idle time, di sini semakin kecil nilai idle time, maka semakin bagus untuk lini perakitan tersebut. Oleh karena itu, di sini iterasi 3 yang terpilih untuk parameter idle time. Nah, di sini karena penentuannya antara ketiga iterasi di sini ada dua yang sama, dua parameter yang seimbang, yaitu untuk iterasi pertama itu memiliki dua parameter yang unggul, dan yang iterasi yang ketiga ini memiliki dua parameter juga yang unggul. Nah, oleh karena itu, di sini kita balik lagi dari tujuan assembly line balancing itu sendiri. Nah, tujuannya adalah kita untuk mengurangi idle time, sehingga yang kita pilih di sini adalah iterasi 3. Nah, kalau kita analisis lagi di iterasi ketiga di sini, idle time-nya sudah 0, tapi line efisiensinya masih 80%, karena di sini cycle time-nya adalah 15. Namun untuk setiap workstation-nya di sini maksimal hanya 12 menit saja. Nah, di workstation 2 juga 12. Seandainya di sini kita menggantikan ini dengan 12, nah maka di sini line efisiensinya akan optimal menjadi 100%. Namun untuk studi kasus ini kita mengikuti cycle time-nya itu sesuai dengan yang sudah kita cari pada data input batasan waktu siklus. Nah, itu merupakan penentuan iterasi terbaik. Oleh karena itu, iterasi terbaiknya adalah iterasi 3. Oke, langkah yang terakhir yaitu membuat precedence diagram berdasarkan iterasi terbaik. Nah, seperti yang sudah kita tentukan tadi bahwa iterasi terbaiknya adalah iterasi ketiga, maka kita akan membuat precedence diagramnya berdasarkan iterasi ketiga. Nah, di sini kita membuat precedence diagram menggunakan draw.io. Kita langsung buat saja. Nah, untuk yang perlu diperhatikan, di sini WS1 ini terdapat elemen kerja 1 sampai 6 dan juga WS2 ini ada elemen kerja 7, 8, 9 dan juga 10. Kita masuk ke elemen kerja yang pertama. Elemen kerja 1. Di sini tinggal diklik 2 kali, teman-teman bisa gedein fontnya. Nah, kalau udah, ini elemen kerja 1 ini merupakan elemen kerja awalan karena di predesesornya di sini strip, yang artinya dia tidak membutuhkan elemen kerja berapapun untuk dikerjakan di sebelum elemen kerja 1 ini. Nah, kalau sudah, kita next ke elemen kerja yang kedua. Nah, elemen kerja kedua itu dapat dikerjakan setelah elemen kerja 1 sudah dikerjakan. Oleh karena itu, kita tarik saja tanda panah di sini. Nah, kalau sudah, di sini kita membutuhkan
elemen kerja yang ketiga. Nah, elemen kerja ketiga di sini dibutuhkan untuk elemen kerja 1 dan 2-nya sudah dikerjakan sebelumnya. Oke, berarti tinggal ditarik. Nah, next untuk elemen kerja yang keempat. Di sini elemen kerja keempat, kita lihat predesesornya, itu membutuhkan elemen kerja 1, 2, dan 3 untuk dikerjakan sebelumnya. Kalau udah, di sini elemen kerja yang kelima, kita kopas lagi. Nah, dia membutuhkan elemen kerja 1, 2, 3, dan juga 4. Nah, kalau udah, ini ditarik garisnya. Nah, untuk elemen kerja yang keenam, di sini membutuhkan elemen kerja 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Di sini kita kopas. Oke, karena di sini elemen kerja 6 ini membutuhkan elemen kerja 1 sampai 5, berarti kita tarik garisnya. Oke, kalau sudah, ini kita buat tabel menggunakan circle di sini. Sesuai yang udah aku jelasin tadi, bahwa untuk WS1 ada elemen kerja 1 sampai 6. Kita to back. Kita buat sini untuk WS yang pertama. Nah, kita masuk ke WS yang kedua. WS kedua di sini ada elemen kerja 7, 8, 9, dan 10. Oke, kita mulai lagi dengan elemen kerja yang ke-7. Nah, untuk elemen kerja 7 di sini, dia merupakan elemen kerja awalan karena pada predesesornya itu strip, berarti dia tidak membutuhkan elemen kerja berapapun untuk dikerjakan sebelumnya. Oke. Next, yaitu elemen kerja 8. Nah, elemen kerja ke-8 ini membutuhkan elemen kerja 7 untuk dikerjakan sebelumnya, karena di predesesornya ada 7, angka 7. Nah, kalau sudah, kita next untuk elemen kerja yang ke-9. Elemen kerja yang ke-9 di sini, dia membutuhkan elemen kerja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oleh karena itu kita tarik garis dari sini ke sini. Kita turunin dulu. Oke. Lalu kita tarik lagi untuk garis yang di sini ke atas ini. Oke, jadi elemen kerja yang ke-9 ini membutuhkan elemen kerja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan juga 8, sesuai dengan predesesornya. Nah, untuk elemen kerja yang terakhir, yaitu elemen kerja 10, kita kopas lagi. Kita taruh di sebelah sini. Elemen kerja 10 itu membutuhkan elemen kerja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Oleh karena itu, elemen kerja 9 sini udah mewakili dari semua elemen kerja. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oleh karena itu, kita tinggal tarik saja panahnya. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa buat lagi untuk tabelnya ini. Kita to back, kita buat lagi untuk circle di sini. Nah, di sini teman-teman tinggal tulis WS2. Nah, ini cara untuk membuat precedence diagramnya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah untuk tiap workstation-nya itu ada elemen kerja berapa saja dan juga predesesornya untuk menentukan panah-panahnya ini. Untuk melihat apakah dia adalah elemen kerja awalan atau dia membutuhkan elemen kerja lainnya untuk dikerjakan sebelumnya.
Nah, kalau udah di sini teman-teman bisa screenshot, kita SS, dan kita masukkan ke Excel yang tadi. Oke. Nah, ini merupakan pembuatan Precedence Diagram berdasarkan iterasi terbaiknya. Oke, seperti yang sudah dilihat, bahwa di WS1 terdapat 6 elemen kerja, ada elemen kerja 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan di WS2 di sini ada elemen kerja 7, 8, 9, dan 10, di mana di sini tidak ada terjadi bottleneck atau idle time karena memiliki waktu yang sama. Untuk WS1 di sini 12 menit, dan juga WS2 di sini 12 menit. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi untuk metode Killbridge-Webster Heuristic. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.